Perkenalkan, nama saya Ruslina Juwita Sitorus. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Saya dari kelompok Kandela. Hai semua, saya Tengku Raihana Anita Pasya dari kelas 10 MIPA 2 dari kelompok Kandela. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariani Juwita Putri dari kelas 10 MIPA 2. Saya dari kelompok Kandela. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Theo Panifan Kasida Butar dari kelas 10 MIPA 2 dari kelompok Kandela. Hai semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama saya Yesita Bita Samosir dari kelas 10 MIPA 2 dari kelompok Kandela. Hai semuanya, salam kenal. Nama saya Ginaisa Salsabila Sembiring. Saya dari kelas 10 MIPA 2 dari kelompok Kandela. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang besaran vektor. Selamat menonton semuanya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang notasi vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Namun, ada juga besaran yang hanya memiliki besar atau nilai, yang disebut besaran saklar. Contoh dari besaran vektor yaitu kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Contoh dari besaran saklar yaitu panjang, massa, waktu, energi, daya, arus listrik, potensial listrik, dan muatan listrik. Operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor sangat membantu memecahkan persoalan-persoalan yang muncul dalam fisika. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus mempelajari cara menggambar dan menuliskan notasi vektor. Cara menggambar vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Perhatikan gambar contoh vektor berikut ini. Pada gambar anak panah di atas, pangkal arah panah menunjukkan titik tangkap atau titik awal. Sebuah vektor, panjang anak panah mewakili besar vektor atau semakin panjang anak panah, maka semakin besar nilai atau harga vektor dan sebaliknya. Sedangkan anak panah menunjukkan arah vektor. Perhatikan contoh menggambarkan vektor di bawah ini. Gambar A menunjukkan vektor gaya F sebesar 5 Newton ke arah kanan. Gambar B menunjukkan vektor gaya F sebesar 10 Newton ke arah kiri. Cara menuliskan notasi vektor. Penulisan simbol atau lambang vektor dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. 1. Vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua, vektor disimbolkan dengan dua huruf besar atau satu huruf yang ditebalkan. Perhatikan juga gambar berikut ini. Jika kalian menggunakan dua huruf, maka huruf pertama atau A merupakan titik asal vektor atau juga disebut pangkal vektor. Sementara huruf di belakang atau B merupakan arah vektor atau titik terminal atau ujung vektor. Ada macam vektor. Di dalam fisika, jenis-jenis vektor ada dua macam, yaitu vektor sejajar dan vektor berlawanan. Untuk lebih jelas mengenai kedua macam vektor ini, perhatikan gambar berikut. Jenis atau macam-macam vektor. 1. Vektor sejajar. Vektor sejajar adalah dua vektor atau lebih yang mempunyai arah dan besar yang sama. Pada gambar di atas, contoh vektor sejajar adalah vektor B dan C. Yang kedua, vektor berlawanan. Vektor berlawanan adalah dua atau lebih vektor yang mempunyai besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Pada gambar di atas, contoh vektor berlawanan adalah vektor C dan D. Sifat-sifat vektor. Vektor memiliki sifat-sifat sebagai berikut ini. 1. Dapat dipindahkan dengan syarat atau nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. 2.
dapat dijumlahkan, 3 dapat dikurangkan, 4 dapat diuraikan, dan yang 5 dapat dikalikan. Besar vektor. Dari keterangan sebelumnya, kita tahu bahwa selain memiliki arah, vektor juga memiliki besar yang dinyatakan sebagai besar vektor. Besar vektor menyatakan nilai dari suatu vektor. Besar vektor dinyatakan dengan simbol huruf yang ditulis miring, tanpa ditebalkan, dan tanpa ada anak panah di atasnya, atau dituliskan sebagai harga mutlak vektor tersebut. Perhatikan gambar berikut. Besar atau nilai vektor berdasarkan definisinya, besar vektor merupakan besaran skalar dan nilainya selalu positif. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Hasil penjumlahan ataupun hasil pengurangan dari dua vektor atau lebih disebut resultan vektor. Untuk mencari resultan, dapat digunakan 3 metode, yaitu metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon. Yang pertama adalah metode segitiga. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Adapun langkah-langkah penjumlahan dengan metode segitiga digambarkan sebagai berikut. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa vektor C adalah hasil dari penjumlahan antara vektor A dan vektor B, sehingga kita juga bisa menyebut C sebagai vektor resultan. Secara sistematis, penjumlahan vektor A dan vektor B dapat kita tuliskan sebagai berikut. A tambah B sama dengan C, atau C sama dengan A tambah B. Yang kedua adalah metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Langkah-langkah menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, penjumlahan vektor dengan menggunakan metode jajar genjang dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menjumlahkan dua vektor terlebih dahulu. Selanjutnya, vektor resultan dari dua vektor sebelumnya dijumlahkan dengan vektor ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Resultan dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor akhir. Langkah-langkah penjumlahan vektor dengan menggunakan metode poligon dapat digambarkan seperti berikut. Setelah penjumlahan vektor, maka beralih pada pengurangan vektor. Selisih dua vektor, V1 dan V2, dapat ditulis R sama dengan V1 kurang V2 sama dengan menentukan jumlah antara vektor V1 dan vektor min V2, atau R sama dengan V1 ditambah min V2. Sehingga ketiga metode dalam penjumlahan vektor juga berlaku pada pengurangan vektor. Langkah-langkah pengurangan vektor yaitu: mula-mula lukislah vektor V1. Kemudian lukis juga vektor V2 yang didapat dengan cara membalikkan arah V2 sehingga min 2 berlawanan arah dengan V2. Selanjutnya adalah menentukan arah resultan vektor. Berikut adalah rumus untuk mencari arah resultan vektor. Selanjutnya adalah menentukan besaran resultan vektor. Terdapat dua metode, yaitu metode grafis dan metode analitis.
Yang pertama adalah metode grafis. Metode grafis adalah metode yang digunakan untuk menentukan besaran resultan vektor dengan cara mengukurnya. Panjang resultan vektor dapat diukur menggunakan mistar atau penggaris, sedangkan besar sudut vektor atau arah vektor dapat diukur dengan menggunakan busur derajat. Pengukuran besar resultan vektor menggunakan metode grafis harus berdasarkan skala dan besar sudut yang tepat. Yang kedua adalah metode analitis. Metode analitis adalah metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan merupakan rumus kosinus atau cos untuk menentukan besar resultan vektor dan rumus sinus atau sin untuk menentukan arah resultan vektor. Berikut adalah aturan menentukan besar dan arah resultan vektor dengan menggunakan metode grafis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penguraian vektor. Jadi, yang pertama sekali harus kita pelajari dalam penguraian vektor ialah cara menentukan komponen-komponen vektor jika diketahui besar dan arahnya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan sebuah vektor V diuraikan menjadi komponennya pada sumbu X, yaitu V, X, dan komponennya pada sumbu Y, yaitu VY. Jika sudut yang dibentuk oleh vektor V terhadap sumbu X adalah alfa, besar Vx dan Vy dapat dihitung dengan persamaan Vx sama dengan V cos alpha, sementara Vy sama dengan V sin alpha. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukanlah besar komponen Fx dan Fy dari sebuah vektor gaya F yang besarnya 10 Newton pada arah 240 derajat terhadap sumbu X positif. Dan penyelesaiannya diketahui F sama dengan 10 Newton dan alfa sama dengan 240 derajat atau kuadran 3. Dari persamaan 33 dan persamaan 34 diperoleh Fx sama dengan F cos 240 derajat sama dengan 10 dikali minus 1/2 Newton sama dengan minus 5 Newton. Kemudian Fy sama dengan F sin 240 derajat sama dengan 10 dikali minus 1/2 akar 3n sama dengan minus 5 akar 3n. Kemudian yang harus juga kita pelajari ialah cara menentukan besar dan arah sebuah vektor jika diketahui komponen vektornya. Jika kamu hanya mengetahui komponen-komponen Vx dan Vy dari sebuah vektor V, besarnya vektor V dapat dicari dengan menguadratkan persamaan 33 dan persamaan 34, kemudian menjumlahkannya. Yuk, mari perhatikan kembali gambar berikut. Vx kuadrat sama dengan V kuadrat cos kuadrat alfa jika ditambahkan dengan Vy kuadrat sama dengan V kuadrat sin kuadrat alfa, maka menghasilkan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat sama dengan V kuadrat cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa. Oleh karena cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1, persamaan di atas menjadi V kuadrat sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Maka V sama dengan akar pangkat Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Arah vektor V dapat dicari dengan membagi persamaan 35 dan 34 dengan persamaan 33, sehingga diperoleh Vy per Vx sama dengan V sin alfa per V cos alfa, dan Vy per Vx sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka tan alfa sama dengan Vy per Vx. Dan kemudian ada contoh soal berikut ini, perhatikan. Di gambar berikut, pada sebuah titik materi, terdapat komponen gaya F. Fx sama dengan 3n dengan gaya Fy sama dengan 4n. Tentukanlah besar dan arah gaya yang dialami oleh titik materi tersebut terhadap sumbu X. Maka penyelesaiannya
diketahui fx sama dengan 3n dan fy sama dengan 4n. Besar vektor gaya f yaitu f sama dengan akar pangkat kuadrat fx kuadrat tambah fy kuadrat sama dengan akar pangkat kuadrat 9 tambah 16 sama dengan 5n. Arah vektor gaya terhadap sumbu x tan alfa sama dengan fy per fx sama dengan 4/3 sama dengan alfa sama dengan 53 derajat. Jadi, arah vektor gaya f adalah 53 derajat terhadap sumbu x. Sebuah vektor pada suatu bidang dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Jika sebuah vektor terletak dalam ruang atau 3 dimensi, vektor tersebut dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Berdasarkan penjumlahan, vektor dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan Vx tambah Vy tambah Vz. Dengan tujuan memudahkan analisis, ditetapkan vektor-vektor satuan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang masing-masing diberi lambang I, Z, dan K. Vektor satuan ialah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan. Secara matematis, vektor satuan dapat dituliskan bahwa panjang setiap vektor adalah sama. Misalnya, mutlak I sama dengan mutlak J sama dengan mutlak K sama dengan 1. Vektor V dapat dinyatakan dalam vektor satuan sebagai berikut. V sama dengan Vxi tambah Vyj tambah Vzk. Oleh karena itu, komponen setiap vektor saling tegak lurus. Besar atau panjang vektor V dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Dengan penerapan vektor satuan ini, resultan dari beberapa vektor dapat ditentukan dengan lebih mudah. Untuk keterangannya, Vx merupakan komponen V pada sumbu X, Vy merupakan komponen V pada sumbu Y, Vz merupakan komponen V pada sumbu Z. I ialah vektor satuan pada arah sumbu X, J ialah vektor satuan pada arah sumbu Y, dan K ialah vektor satuan pada arah sumbu Z. Jika sebuah vektor berada dalam bidang X, O, Y, persamaan vektor tersebut dapat dituliskan menjadi R sama dengan Rxi tambah Ryz. Panjang vektor R dinyatakan dengan mutlak R sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap sumbu X dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan tan alfa sama dengan Ry per Rx. Selanjutnya, perkalian vektor. Perkalian vektor adalah operasi perkalian dengan dua operan atau objek yang dikalikan berupa vektor. Hasil operasi ini tidak selalu adalah vektor. Terdapat dua perkalian vektor yang saya jelaskan di sini, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Yang pertama, perkalian titik atau dot product. Perkalian titik atau dot product dari dua vektor A dan B dinotasikan dengan A titik B. Perkalian titik di sini tidak sama dengan perkalian aljabar seperti yang sudah kita kenal, karena yang dilibatkan di sini adalah vektor, bukan bilangan. Misalkan A dan B adalah vektor-vektor bukan 0. Perkalian titik atau dot product dari A dan B ditulis A titik B. Didefinisikan A titik B sama dengan vektor A dikali vektor B cos alpha, di mana vektor A sama dengan panjang A, vektor B sama dengan panjang B, dan alpha sama dengan sudut antara A dan B. Perkalian titik dari dua vektor akan menghasilkan skalar. Oleh sebab itu, perkalian titik sering disebut dengan perkalian skalar atau skalar product. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Ada dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat.
Jika vektor U sama dengan 4 satuan dan vektor V sama dengan 7 satuan, maka U dot V sama dengan berikut penyelesaiannya. U dot V sama dengan vektor U dikali vektor V cos 60 derajat. U dot V sama dengan 4 dikali 7 dikali setengah. U dot V sama dengan 14 satuan. Kita masuk ke contoh kedua. Di contoh ini kita menggunakan huruf, yang mana diketahui vektor A sama dengan 3i ditambah 2j ditambah 4k, dan vektor B sama dengan 2i dikurang 4j ditambah 5k. Yang ditanya berapakah A dot B? Jawab, A dot B sama dengan 3i ditambah 2j tambah 4k dikurungkan dikali 2i kurang 4j ditambah 5k dikurungkan. Nah, kita memakai sistem perhitungan, yaitu 3i dikali 2i sama dengan 6i kuadrat ditambah 2j dikali min 4j sama dengan min 8j kuadrat ditambah 4k dikali 5k sama dengan 20k kuadrat sama dengan 6 dikurang 8 ditambah 20 sama dengan 18 satuan. Adapun sifat-sifat perkalian titik yaitu jika A, B, dan C adalah vektor dan K adalah skalar atau bilangan, maka poin pertama A dikali A dot A sama dengan vektor A kuadrat. Yang poin kedua, A dot B sama dengan B dot A. Poin ketiga, A dot B tambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Poin terakhir, A dot buka kurung K dikali B sama dengan K buka kurung A dikali B tutup kurung sama dengan buka kurung K kali A tutup kurung dikali B. Bisa kita lihat berikut adalah ketentuan juga dalam menggunakan perkalian titik. Di sini ada saya buat 5 poin, bisa kita perhatikan masing-masing. Kedua atau yang terakhir yaitu perkalian silang atau cross product. Di dalam perkalian silang atau cross product antara dua vektor ada beberapa poin penting yang perlu kalian ingat. Poin-poin penting tersebut adalah sebagai berikut. Di sini sudah saya jelaskan sebanyak 5 poin. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Diketahui A sama dengan 4 satuan, B sama dengan 5 satuan, dan alfanya sama dengan 60 derajat. Yang ditanya A cross B. Jawabannya A cross B sama dengan A cross B A dikali B dikali sin alfa sama dengan 4 dikali 5 dikali sin 60 sama dengan 20 dikali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 satuan. Kita masuk contoh yang kedua yang menggunakan huruf. Nah, diketahui di sini vektor A sama dengan 1 ditambah 2J dikurang 3K dan vektor B sama dengan 2i dikurang 3j dikurang 4k. Yang ditanya berapakah vektor A cross vektor B? Nah, jawabannya di sini saya menggunakan pola, yaitu kita masukkan semua angkanya. Pertama itu yang harus kita lakukan yaitu kita menuliskan huruf apa saja yang ada di soalnya. Nah, kemudian vektornya kita letakkan di sebelah kiri. Nah, kita susun. Yang tadi kan soalnya vektor A-nya 1 tuh yang I. Nah, kita buat 1 di bawah huruf I. Nah, yang B kan tadi 2. Kita tulis di bawahnya. Begitu seterusnya sampai membentuk pola yang saya buat di slide-nya. Setelah kita membuat pola seperti itu, kemudian kita harus mencari resultannya terlebih dahulu. Yaitu, jika kita ingin mencari I, kita tutup bagian I. Nah, terus kita kalikan 2 dikali 4 dikurang min 3 dikali min 3 kali silang.
ditambah yang J, kita tutup bagian J. Ini kita mengalihkannya dari kanan ya, yang tadi dari kiri. Min 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 4 dikali silang juga. Ditambah yang K, kita tutup bagian K, kita kalikan 1 dikali min 3 dikurang 2 kali 2K. Nah, lanjut 8 dikurang 9I ditambah min 6 kurang 4J ditambah min 3 kurang 4K. Sama dengan min I ditambah min 10J ditambah min 7K. Sama dengan min I dikurang 10J dikurang 7K. Maka vektor A cross vektor B sama dengan akar kuadrat dari I kuadrat atau I pangkat 2 ditambah J pangkat 2 ditambah K pangkat 2. Sama dengan akar kuadrat dari min 1 pangkat 2 ditambah min 10 pangkat 2 ditambah min 7 pangkat 2. Sama dengan akar kuadrat dari 1 ditambah 100 ditambah 49. Sama dengan akar kuadrat dari 150. Sama dengan 5 akar 6 satuan. Nah, sekian dari penjelasan perkalian vektor. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak-gerak vektor. Yang pertama adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang dibuat dari titik acuan ke arah partikel atau benda tersebut berada dan diberi simbol R. Seperti pada gambar ini dapat kita lihat bahwa benda berada pada titik A, maka kita bisa menggambarkan vektor posisi yaitu dari titik acuan O menuju titik A yang diberi simbol R. Vektor posisi dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan XI ditambah YJ. Besar atau panjang vektor posisi dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contoh soal vektor posisi. Sebuah pesawat lepas landas sehingga dalam waktu tertentu pesawat itu berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan bumi dan berjarak horizontal 1000 meter dari posisi awal lepas landas. Tentukanlah A. Vektor posisi pesawat tersebut saat T. B. Besar vektor posisi tersebut. Diketahui Y sama dengan 400 meter dan X sama dengan 1000 meter. Ditanya vektor posisi dan besar vektor posisi tersebut. Penyelesaiannya yang A. Vektor posisi sama dengan XI ditambah YJ. Vektor posisi sama dengan 1000I ditambah 400J. Itu jawabannya. Yang kedua adalah besar vektor. Besar vektor sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Besar vektor sama dengan akar 1000 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Sama dengan akar 1 juta ditambah 160.000. Sama dengan akar 1.160.000 sama dengan 1077,03 meter. Yang kedua adalah perpindahan vektor. Perpindahan diartikan sebagai perubahan posisi suatu benda. Dari gambar ini dapat kita lihat bahwa titik A dan titik B mengalami perubahan. Vektor posisi kedua titik dituliskan sebagai vektor posisi titik A sama dengan XAI ditambah YAJ. Vektor posisi titik B dituliskan sebagai XBI ditambah YBJ. Perubahan posisi benda tersebut dituliskan sebagai delta R, yang dituliskan sebagai delta R sama dengan R titik B dikurang R titik A. Rumus besarnya perpindahan adalah delta R sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Contoh soalnya, sebuah mobil mula-mula berada di titik A dengan koordinat 6,5 km. Setelah beberapa saat, mobil tersebut berada di titik B dengan koordinat 9,7 km. Tentukanlah vektor perpindahan mobil tersebut dan besar perpindahannya. Diketahui XA sama dengan 6, YA sama dengan 5, XB sama dengan 9, YB sama dengan 7. Ditanya vektor perpindahan dan besar vektor perpindahan. Penyelesaiannya, tentukan vektor posisi kedua titik terlebih dahulu.
Vektor posisi titik A sama dengan 6i ditambah 5j. Vektor posisi titik B sama dengan 9i ditambah 7j. Vektor perpindahan sama dengan delta xi ditambah delta yj sama dengan buka kurung xb dikurang xa tutup kurung i ditambah buka kurung yb dikurang ya tutup kurung j sama dengan buka kurung 9 dikurang 6 tutup kurung i ditambah buka kurung 7 dikurang 5 tutup kurung j. Vektor perpindahan sama dengan 3i ditambah 2j. Besar vektor perpindahan sama dengan akar delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13 sama dengan 3,60 km. Yang ketiga adalah kecepatan vektor. Perubahan kedudukan sebuah partikel atau benda tiap satuan waktu disebut dengan kecepatan partikel atau benda tersebut. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata diartikan sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu. Rumusnya adalah V sama dengan delta R per delta T, yaitu V adalah vektor kecepatan rata-rata, delta R adalah vektor perpindahan, dan delta T adalah selang waktu. Perhatikan gambar ini. Titik A dan titik B masing-masing memiliki vektor posisi. Vektor posisi titik A adalah RA, vektor posisi titik B adalah RB. Dan juga terdapat delta R serta vektor kecepatan rata-rata. Untuk menentukan vektor kecepatan rata-rata rumusnya adalah V sama dengan Vxi ditambah Vyj, di mana Vx sama dengan delta X per delta T yang artinya adalah harga komponen kecepatan rata-rata pada sumbu X, dan Vy sama dengan delta Y per delta T yang artinya harga komponen kecepatan rata-rata pada sumbu Y. Dan ingat bahwa arah kecepatan rata-rata sejajar dengan arah perpindahan. Contoh soalnya, sebuah benda mula-mula di A 3,4 meter, setelah 2 sekon posisi benda tersebut di B 5,2 meter. Tentukan A. Vektor perpindahannya, B. Vektor kecepatan rata-rata selang waktu, C. Besar kecepatan rata-ratanya, D. Arah kecepatan rata-ratanya. Penyelesaian A. Delta R sama dengan delta Xi ditambah delta Yj. Delta R sama dengan buka kurung Xb dikurang Xa tutup kurung I ditambah buka kurung Yb dikurang Ya tutup kurung J. Delta R sama dengan buka kurung 5 kurang 3 tutup kurung I ditambah buka kurung 2 kurang 4 tutup kurung J. Delta R sama dengan 2I kurang 2J. D. Tan theta sama dengan Vy per Vx. Tan theta sama dengan min 1 per 1. Tan theta sama dengan min 1. Theta sama dengan 315 derajat. 2. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat pada waktu T adalah harga limit delta R per delta T. Untuk delta T mendekati 0 sehingga dapat dirumuskan V sama dengan limit untuk selisih mendekati 0 delta R per delta T. Besar kecepatan sesaat disebut laju atau speed, ditulis V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dengan keterangan V adalah laju atau harga kecepatan partikel berupa besaran skala meter per sekon. Vx adalah laju ke arah sumbu X dan Vy adalah laju ke arah sumbu Y. Contoh soalnya, sebuah benda bergerak dengan persamaan posisi R sama dengan 8T I tambah buka kurung 6T dikurang 5T kuadrat tutup kurung J. R dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan A. Vektor kecepatan sesaat T sama dengan 1S. B. Laju benda saat T sama dengan 1S. Diketahui R sama dengan 8TI ditambah buka kurung 6T dikurang 5T kuadrat tutup kurung J. Penyelesaian A. V sama dengan dr per dt. V sama dengan dr per dt buka kurung 6TI ditambah buka kurung 6T kurang 5T kuadrat tutup kurung J tutup kurung. V sama dengan 8 dikali 1 T pangkat 1 min 1I ditambah buka kurung 6 dikali 1 T pangkat 1 min 1 dikurang 5
kali 2 T pangkat 2 min 1 tutup kurung J. V sama dengan 8I ditambah buka kurung 6 kurang 10 T tutup kurung J. T sama dengan 1S. V sama dengan 8I ditambah buka kurung 6 kurang 10 dalam kurung 1 tutup kurung J. V sama dengan 8I dikurang 4J. B. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. V sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. V sama dengan akar 64 tambah 16. V sama dengan akar 80. V sama dengan 8,944 meter per sekon. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Jangan lupa diingat dan dipahami ya. Jangan lupa like, comment, Share. and subscribe. Bye-bye.